Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan orang tua kita bersama, Bapak Haji Karyana MPD dan juga Pak Iskak selaku pendiri dari SMK PGRI Karisma Bangsa. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Adim MPD selaku perwakilan pengurus dari Yayasan PGRI se-Kabupaten Bogor. Yang juga sama-sama kita hormati para aparatur pemerintah, Bapak Kadus, Hamdani, Bapak RW, Bapak RT, dan tidak lupa pula yang saya hormati dan juga sama-sama kita muliakan para dewan guru, pengajar, pendidik dan juga tenaga pendidikan yang ada di SMK PGRI Karisma Bangsa, dan segenap para orang tua kami, para sepuh, para hujjah, para sahabat alladzina lam yuzkar ismuhu, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Puja-puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita sama-sama bergembira, sama-sama berbahagia karena bisa menghadiri pembukaan Musholah Nurul Ilmi yang ada di SMK PGRI Karisma Bangsa. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, kita tadi mendengarkan juga penampilan anak-anak kita, mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya anggap saya juga ikut berbahagia? Karena dengan adanya musholah di SMK PGRI Karisma Bangsa ini menandakan bahwa sesungguhnya masih banyak orang-orang yang peduli sama agama. Banyak orang yang masih ingat sama syariat Islam. Karena dengan dibangunnya musholah di sekolah ini, nanti dampaknya banyak dan luar biasa sekali. Dan sungguh berbahagia orang-orang yang bisa menyisihkan hartanya, menyisihkan keuangannya untuk membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masjid kayak namanya, mau musholah kayak namanya, mau langgar namanya, tetap itu yang disebut tempat sujud atau tempat ibadah sholat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Man siapa orang, sopo wong, saha jalmi yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, membangun musholah karena Allah Ta'ala, membangun langgar karena Allah Ta'ala, maka nanti akan dibangunkan baginya rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Pak Haji Karyana mah
mudah punya rumah di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Taufik lebih buatkan surganya. Ustadz saya kan bangunnya bareng-bareng, betul gak kan? Bangunnya kan bareng-bareng, bukan cuma uang saya doang. Siapapun orang yang berserikat, orang yang berkumpul, menyatukan tekad untuk membangun masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, musola, tempat sholat dan lain sebagainya, sekecil apapun yang dia keluarkan, nanti akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuatkan baginya dalam surganya Allah rumah yang begitu indah. Alhamdulillah. Jangankan gede kayak gini, yang kecil saja sebesar daripada kandang burung, tempat burung bertelur, itu saja kata Rasulullah akan dibangunkan rumah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi gede kayak gini. Bahkan ada hadis yang lainnya di redaksi yang berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula bersabda, "Man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabiran banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja di antara kita yang membangun masjid-masjid Allah, membangun musola-musolanya Allah, tempat sholat, tempat ibadah, baik itu dia dalam keadaan yang kecil maupun yang besar, maka balasan baginya dia akan dibangunkan rumah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah di dunia aja kita punya dua, senang ya Pak ya? Senang gak Pak? Bu, punya rumah dua, senang gak Bu? Senang, baru rumah. Mobil dua, senang apa gak? Masya Allah. Bini dua, satu aja ya, satu aja. Itu perhara itu jangan, cukup saya aja. Ya. Punya rumah dua, di dunia punya, di akhirat punya, udah lenggang kampung. Ya insya Allah. Makanya kalau pengen punya rumah dua, rumah satu di dunia, rumah satu di akhirat, bangun, ikut membantu, berpartisipasi, baik itu moral maupun material, pemikiran maupun tenaga, untuk membangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Khulasah Nurul Yakin juz yang kedua, di mana dikatakan pisanatil ula minal hijrati bana ar-Rasulullah masjidahu syarifah, bahwa di tahun yang pertama, tahun Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang pertama yang mulia, yang sekarang dinamakan Masjid Quba. Itu masjid beliau yang beliau pertama bangun. Bahkan di keterangan waqad amila fihi binafsihi, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun sendiri untuk membangun masjid tersebut. Kalau zaman sekarang ngaduk ya ikut ngaduk Pak, masang batu ya ikut masang batu. Untuk apa? Liyuragibal muslimina, untuk memberikan contoh kepada orang-orang muslim bahwa sesungguhnya beribadah kepada Allah saja tidak cukup dengan sholat saja, dengan zakat saja, dengan ibadah puasa saja, dengan haji saja, tetapi membangun masjid-masjid Allah pula merupakan satu amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ya, beruntung banget sekali lagi orang yang bisa ikut berpartisipasi membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lalai lupa untuk ikut berpartisipasi, sekarang kita lihat di jalan-jalan kaum muslimin banyak yang lagi bangun masjid. Punya uang sedikit, 100.000 kasih, 200.000 kasih, punya uang 50.000 kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan uang yang kita sisihkan itu menjadi tabungan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi namanya Nurul Ilmi. Wah, ini hasil tirakat ini kayaknya ya. Susah soal namanya ini ya. Nurul Ilmi itu cahaya ilmu ya. Mudah-mudahan dengan adanya musola ini bisa memberikan cahaya. Buat apa? Buat menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ilmu ya. Mudah-mudahan musola ini menjadi cahaya dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti ketika setahun ajaran sudah berjalan dengan normal, kita bisa mengajarkan anak-anak kita tidak hanya melaksanakan sholat yang 5 waktu. Guru agamanya nyuruh, ketika datang waktu jam 9 atau mau istirahat, lebihkan 5 menit buat melaksanakan sholat duha. Cakep, bagus Pak ya. Susah memang tadi seperti Pak Adi bilang. Di saya juga sama, susahnya minta ampun kalau buat pertama-pertama ya. Untuk membangun itu dan membiasakan anak itu susahnya bukan main. Tapi ketika sudah berjalan, disitulah ada kepuasan batin yang tidak terhingga. Ketika kita menjadi imam buat anak-anak ketika sholat duha, membimbing mereka, ketika sama-sama membaca Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana rizqi fil ardi fa'akhrijhu. Itu air mata dari hati keluar karena bahagianya melihat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak sudah rajin sama ibadah, ketika anak sudah rajin datang ke musola, maka secara otomatis akan bentuk yang namanya kepribadian siswa atau yang disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu ya, yang paling hebat dan yang paling bagus itu terus terang saja bukan di PKN tapi di agama Pak Bu. Karena apa? Karena apabila seseorang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, yang harus didahulukan yaitu agama. Karena apa? Agama Islam ini merupakan agama keselamatan. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim. Al-Islamu huwa ad-din. Islam itu merupakan agama alladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang bersama penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu. Tujuannya apa? Li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim. Ingin memberikan kepada manusia itu kebahagiaan baik ketika mereka di dunia maupun ketika mereka masuk ke dalam akhirat. Maka yang paling utama pendidikan karakter itu yaitu tentang agama. Ketika mereka stres memikirkan dunia yang tidak pernah ada habisnya, politik beritanya yang tidak pernah ada habisnya ya Pak. Makanya tanggal saya lihat TV bujang Pak ya, daripada lihat TV mendingan lihat berita di HP ya, kagak banyak ngomong. Ngelihat hiruk pikuk dunia yang begitu susah ya, yang begitu memusingkan, cuma satu yang bisa memberikan ketenangan, bukan harta, bukan benda, bukan siapa-siapa, tetapi yang dapat memberikan ketenangan yaitu agama Islam. Coba sekarang kita udah merasakan belum kira-kira Islam itu memberikan kebahagiaan buat kita? Sholat kita, habis sholat kira-kira tenang apa kagak Bu? Tenang. Kalau belum sholat kira-kira tenang apa kagak? Enggak. Hatinya gusar. Ini udah jam 1 belum sholat ini ya, aduh ya Allah, gusar hatinya. Tapi ketika sudah melaksanakan ibadah sholat, ada ketenangan tersendiri. Apalagi ketika melaksanakan sholat malam tahajud, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu kita bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan kepala kita,
berzikir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud itu, di pagi harinya kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang tidak terhingga. Siapa yang dapat merasakan? Bukan orang yang berbicara, tapi orang yang mengamalkan. Jadi gitu ya. Jadi dengan adanya musola ini mudah-mudahan memberikan kepada anak-anak kita pendidikan karakter yang mumpuni, insya Allah. Karena dalam kitab akhlak juga jelas tuh, innal akhlaqal hasanata sababus sa'adatika fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang baik yang dimiliki oleh kita dan juga oleh anak-anak didik kita, sababus sa'adatika fid dunya wal akhirah, itu menjadi sebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Yardha anka rabbuka wa yuhibbuka ahluka wa jami'un nas, orang-orang yang berakhlak yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, maka dia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh keluarganya dan juga oleh seluruh manusia. Wa suhat akhlaqus sayyi'ah, tapi kalau sebaliknya, jadi guru akhlaknya buruk, jadi kepala sekolah akhlaknya buruk, umpamanya. Jadi siswa akhlaknya buruk, wa suhat akhlaqus sayyi'ah sababus saqawatika fid dunya wal akhirah, maka kalau akhlak yang buruk itu sababus saqawatika, dia sebab menjadi kehancuran kita di dunia wal akhirah, ketika dalam dunia dan juga akhirat. Yaskhotullah, murka Allah sama dia. Wa yubghituka ahlu baitihi, dia dibenci oleh keluarganya. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Fatakhallaqa bil akhlaqil hasanah, maka berakhlaklah kita dengan akhlak yang baik. Maka pendidikan yang paling penting yaitu pendidikan karakter. Maka tadi ditekankan oleh Pak Kadus, oleh Pak Adim, betul. Sepinter-pinternya anak, sehebat-hebatnya anak, tapi kalau kagak bener menyusahin, bener kagak Pak? Umpamanya gedenya dia jadi milik, jadi pejabat yang korupsi. Umpamanya diberikan amanah, dia khianat. Diberikan dia kepercayaan, tidak mau menjaga kepercayaannya. Ketika dia berbicara, dia menjadi orang yang selalu berbohong atas perbicaraannya. Maka merugilah kita, na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu ya, ini merupakan momentum bagi kita. Mudah-mudahan dengan adanya musola di SMK PGRI Karisma Bangsa ini menjadi sebab turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang ikut andil di dalamnya dalam membangun, memberikan saran moral maupun material, ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah. Mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan bisa pergi haji dan juga umroh ke Mekah dan juga berziarah ke Madinah. Mudah-mudahan pula semua harta bendanya, sawahnya semua bertambah-tambah, dan mudah-mudahan manakala meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khotimah. Makanya habis sholat jangan lupa minta, ya, apa? Minta agar di akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kalau dewekan bekasi tuh. Kalau sendirian, ya, mun sorangan, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Lamun sorangan. Kalau sendiri, kalau bareng-bareng, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, berikan kepada kami, berikan kepada saya akhir kehidupan saya itu baik.
meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Karena banyak Pak, ya, guru juga yang meninggal tidak dalam keadaan baik. Kenapa? Mungkin ngajarnya sering bolos, ya, sering korupsi waktu, belum waktunya pulang siswa dia udah pulang duluan, ya. Naudzubillah min, jangan sampai kayak gitu ya Bu ya, insya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan akhir kehidupan kami. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, beliau berpesan kepada Abu Dzar, ya, bahkan beliau juga bersabda di hadis yang lain, man dakhalal qabra bila jadin faka'annama bila safinatin. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa bawa bekal kagak pernah sholat Pak, kagak pernah sholat ke entar udah ajan udah ajan entar masih ada, entar dulu tanggung, ya. Tuh, orang yang kagak punya bekal, zikir kagak mau, ngaji kagak mau, ya, sholat tahajud kagak mau, puasa apalagi, ya, cuma di depan sama di akhirnya doang, di tengah-tengahnya bolong banyak, ya, kagak bawa bekal, maka annama raqibal bakhra bila safinatin, maka orang tersebut seperti akan mengarungi lautan tapi sayangnya kagak punya kapal. Na'udzubillah min dzalik. Pengen berlayar ke tempat yang jauh, mengarungi samudra air yang begitu banyak, kadang-kadang ada ombak yang begitu besar, di bawahnya kedalamannya tidak terukur, tapi pengen nyebrang kagak punya kapal. Begitu perumpamaan orang-orang yang hidup di dunia, yang cuma menghabiskan waktu hanya untuk dunia, duit, ya, duit, dikit-dikit duit, duitnya sedikit. Udah dunia mulu, ibadah ditinggalin, ya, kayak kagak keblangsak. Iya, kenapa saya bilang keblangsak? Orang yang keblangsak itu orang yang lebih susah daripada orang miskin, namanya keblangsak. Di dunia susah, di akhirat susah, itu keblangsak tuh orang, ya. Ngurusin dunia yang kadar habisnya, ibadah ditinggalin, ya. Maka orang tersebut seperti orang meninggal dunia, dia kagak punya bekal nanti mau menghadap Allah dengan amalan apa, ya. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri kita, udah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, sudah sejauh mana zikir kita sama Allah, sudah sejauh mana harta kita belanjakan di jalan Allah. Ya, karena orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka satu kali dia memberikan hartanya di jalan Allah diganti oleh Allah dengan 700 kali. Dalam Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sullatin yatahabba wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang mempunyai harta sedikit kemudian dia taruh untuk masjid, dia taruh untuk musola, maka dia seperti mempunyai satu bibit benih. Dia tanam, kemudian tumbuh dan tumbuh, setiap itu 7 tangkai, dan setiap tangkainya tumbuh 100 buah. Siapa orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali dia berinfak di jalan Allah, maka akan dibalas oleh Allah dengan 700 kali kebaikan. Tong lama-lama katanya sate udah mateng. Ini mah saya mah mau 2 jam guys, saya mah kuat aja saya mah, ya. Cuma jamaahnya kuat apa kagak, ya. Baru pertama datang yang saya lihat sate, wah mau lama ini makanya seneng aja saya. Ya Pak Opik ya, ini Pak Opik ini merupakan sahabat saya, ya. Saya juga melihat perkembangan beliau luar biasa Pak. Saya juga sampai kagak bisa ngejar, apalagi bopong ngejarnya kagak bisa Pak, ya. Muridnya langsung melesat, sekolahnya langsung hebat, ya.
makanya saya nempel ke dia, mudah-mudahan ketepaan. Tahu ketepaan? Ya gede badannya sih dikit lagi ya. Mudah-mudahan rezekinya, ilmunya ya beliau sama beliau, insya Allah. Tenang Pak Haji, nama saya terus Demaya, jangan khawatir ya, kemana-mana pokoknya sama saya ya. Cuma kadang-kadang nggak tahu mananya gitu. Ya itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kita semua kepada ampunannya Allah dan kepada surganya Allah yang seluas daripada langit dan bumi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya di hati Bapak dan Ibu, yang kurang pantas, karena saya tahu ini guru semua ya. Saya sama aja ngajarin apa itu ya, berenang katanya ya, atau kagak mungkin ya. Sebenarnya saya ngomong di sini kita deg-degan Pak ya, atau guru saya semua di sini mah, tapi mudah-mudahan biar kata dikit bahwa manfaat. Qauli qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.